Orang-orang yang mati masuk ke liang lahat ditanya oleh Allah Ta'ala, hai orang yang mati, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, kalau ku kasih kau hidup lagi, mau hidup apa tidak? Apa jawab jenazah itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasihlah aku waktu hidup walaupun sekejap, sebentar, sedetik, semenit saja. Tambah umurku, tambah usiaku. Yang jadi masalah, umur ini tidak pula isi ulang. Sangkanya umur ini paket 2 giga. Umur ini bukan air galon, bisa habis ditambah. Kalau sudah mati, habis, tak lagi ada masa tambahan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Kalau sudah mati, mati. Mati jangan dicari. Karena kalau dia sudah datang, tunggu aja lah. Batuk, mati. Ini banyak kadang orang ini takut. Saya ini kalau mengurut perhitungan manusia, sudah lama mati. Ada dokter di Batam itu, tidak dibisikkannya ke saya langsung, dibisikkannya ke tim saya. Apa kata dia? Kalau Ustadz Somad tuh made in Jepang, udah lama mati gitu. Untung ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Sebelum sampai kemari tadi, tetap ditembak tangan ini berapa Celcius, 36, jalan. Tetap pakai masker, tetap hand sanitizer. Kita ikut protokol kesehatan. Itu usaha, itu ikhtiar. Kalau sampai kita meyakini mati karena COVID, berarti bertambah rukun iman kita jadi 7. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, hari kiamat, COVID. Ini kotak-kotak ini adalah kotak resmi untuk sedekah, wakaf, pembangunan masjid dan ruang-ruang kelas sekolah tahfiz. Coba satu kotak naik ke atas, karena ikan-ikan besar di atas. Ikan paus, ikan hiu, lumbo-lumbo. Kalau di bawah nih ikan-ikan pantau sama teri aja nampak. Tapi 2-3 ton lumayan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu, jangan takut. Kalau engkau punya dompet, di dompetmu ada 1 juta, kau masukkan 100.000 ke kotak, kau bawa balik pulang 900.000, sampai di rumah malaikat maut datang, mati. Maka yang kau bawa mati, yang 100.000, yang 900.000 itu tinggal. Saya ulang sekali lagi. Kalau di dompetmu ada 1 juta, kau masukkan ke kotak tuh 100.000, yang 900 tinggal di dompet. Kau pulang ke rumah, takdir tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, mati. Maka yang 100.000 itulah yang kau bawa mati. Adapun yang 900, maka tinggallah dia. Nah kalah, aku udah ceramahnya, aku minta juga lagi. Saya mengasih 100 sak semen. Maksud saya ngasih tahu 100 sak semen itu bukan supaya jamaah tepuk tangan. Kalian kasihlah 200. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringatnya saya di Pambang nih 1 sak berapa? 65.000. 68. Oh mahal. 68.000 kali 100 sak, 6.800.000. Nanti ku transfer. Berat sebenarnya, tapi kan udah tercakapkan awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat 6.800.000. Hah? Apa? Kotaknya. Terus. Oh merah, merah. Nampak, mantap. Mainkan Bu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sanggup ngasih tanah 2 hektar, mantap.
kuburnya di akhirat, di padang mahsyar, kuburnya sejauh mata memandang, tenang di alam barzahnya. 2 hektar. Bayangkan kalau punya rumah luasnya 2 hektar. Oh, buka jendela 2 hektar. Bapak Ibu pikir ruang kubur tuh sejauh mata cemana kita dalam liang kubur? Ini saya mau kasih tahu anak-anak, kalau memasukkan orang tua ke liang lahat, wajahnya hadapkan ke dinding kubur, buka kain penutup wajah, hidungnya mencium dinding kubur. Anak-anak, waktu masuk oma ayah kalian ke liang lahat, yang paling afdal memasukkannya adalah kalian hadapkan wajahnya ke kiblat, hidungnya buka penutup kain wajahnya, tempelkan hidungnya ke dinding liang lahat. Ini dinding liang lahat, ini hidung, inilah mata. Jadi mata orang di dalam liang kubur itu cuman segini jarak pandangnya. Itulah makanya doanya, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kenapa? Karena di dalam liang kubur dia hanya memandang. Setelah itu pulanglah orang ke rumah. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat itu ada 3. Mau orang kaya, mau pejabat, siapapun dia, yang mengiringi mayat cuma 3. Yang pertama mal, hartanya, mobilnya yang mewah, duitnya yang banyak, selimutnya yang cantik, ikut mengiringnya, tapi hanya sampai ke atas pelataran parkir. Habis itu mobil pulang ke rumah. Yang kedua ahluhu, anak cucu menantu sahabat, handai tolan, kawan sekolah, orang sekampung, ikut mengiring sampai ke pemakaman. Setelah itu mereka pun yarji'usnani, yang 2 balik ke rumah, kawan balik, anak bini balik, mobil cantik balik. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Siapa yang tinggal di alam kubur? Siapa yang tinggal di alam barzah? Siapa yang tinggal di liang lahat? Itulah duit 2000 perak yang masuk ke kotak tadi. Melayang-layang lah duit 2000 tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah orang tahu tentang hakikat hidup, maka hilanglah bakhil dan pelitnya. Kalau orang tahu tentang hakikat duit, maka hilanglah takut dan cemasnya. Kalau orang tahu tentang hakikat bagaimana kita mati, maka meneteslah air matanya. Tapi apa mau dikata, kita memang tak nampak yang gaib-gaib. Malaikat maut kita tak nampak, kiraman katibin kita tak nampak, mungkar nakir kita tak nampak, azab kubur kita tak nampak. Kalau nampak, kamulah yang ku nampak, kata Nabi. Pastilah kamu akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah nabi-nabi menjelaskan, kalian akan mati, kalian masuk liang lahat, harta kalian akan tinggal. Habis nabi-nabi datanglah sahabat, habis sahabat datang tabi'in, selesai tabi'in, tabi'in, datang para alim ulama, sampai ke negeri Melayu, sampai ke bumi lancang kuning, sampai ke Pambang, sampai hari kiamat. Islam tak akan putus. Mana buktinya? Ada yang mewakafkan tanah, ada perempuan yang luar biasa memperjuangkan yayasan ini. Maka insya Allah sampai hari kiamat di Pambang ini tetap bergema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dalam Al-Qur'an, wa may yartadda minkum an dinihi. Kalau seandainya kalian murtad, tak ada kalian yang mau sholat, tak ada yang mau baca Quran, tak ada yang mau menolong agama Allah, mati kalian semuanya. Fasawfa ya'tillah, diganti Allah biqaumin, dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat orang itu? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan menolong agama Allah. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan nyawa mereka. Yujahiduna fi sabilillah, mereka tidak berperang dengan atas nama besar, mereka tidak memperjuangkan nama mereka.
yang memperjuangkan hanyalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya yakhafuna fillah, la yakhafuna fillah. Mereka tak takut sedikit pun menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tanah mereka ambillah, semen ambillah, tak sanggup kasih batu ambillah, tak sanggup kasih apapun ambil pasir. Itulah yang akan menjadi penolong pada saat yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada harta, hari itu tak ada anak. Harta tak bisa menolong, anak tak bisa membantu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan amal soleh. Illal ladzina amanu, hanya iman saja yang bisa menolong. Wa amilus shalihat, dan amal soleh, amal soleh. Yang sudah beramal soleh, alhamdulillah. Yang ragu-ragu, sudah kugas habis, mikrofonnya pun mantap pula. Ini gara-gara Laksmana mengamuk tadi juga nih. Ustadz itu pun ikut mengamuk jadinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini ragu-ragu, entah iya entah tidak, entah iya entah betul, entah tidak. Maka datanglah orang meyakinkan, menguatkan bahwa alam ini hanya ilusi saja. Jabatan, kekuasaan, harta benda, anak cucu, persahabatan. Kalau kematian sudah datang, putus habis semua. Ustadz Somad, tolonglah Ustadz ceramahkan tentang peduli kepada kubur. Kenapa begitu Pak? Ini di Masjid An-Nur nih, Masjid An-Nur Pekanbaru. Di depan tempat jual lontong, saya makan di situ. Dulu selalu saya makan situ. Sekarang tak bisa lagi. Asal makan, datang orang minta foto. Ustadz Samad, ya Pak, tolong ceramahkan tentang mengurus kubur. Kenapa begitu Pak? Aku baru ziarah ke makam abangku tadi Pak Ustadz. Terus lalangnya setinggi toga Ustadz. Mana bininya yang katanya buah hati belayan jiwa? Oh my sweet, kenapa kau biarkan makam di suamimu setinggi lalang toga? Padahal dulu waktu mereka memakamkannya, mereka masukkan dia ke liang lahat. Waktu mereka mau menimbunnya, engkau kan yang menangis di pintu kubur tuh. Abang, sudah mati tak ada kau tengok lalangnya. Makanya saya kalau ikut acara pemakaman, datang perempuan-perempuan menangis. Kebetulan yang meninggal itu laki-laki. Datang istrinya menangis, abang, mau masuk ke dalam. Orang yang lain menahan. Jangan Bu, jangan. Saya diam aja. Saya mau nengok, betul tak dia mau masuk nih? Masuklah, masuk. Tak ada masuk, sandiwara aja tuh guys. Saya sebetulnya mau ngasih tahu bapak-bapak, duit tuh kasihlah untuk pembangunan masjid nih. Untuk ibu bagus juga, untuk ibu mantap juga. Ustadz ini tak enak, dibilangnya pula kami ini tak mau ikut mati. Oke, kalau gitu kita balik. Tadi bapak tuh mati, ibu hidup. Sekarang kita balik, ibu mati. Kalau ibu meninggal, bapak pun juga akan tetap hidup. Kenapa begitu? Karena dalam Islam orang tidak boleh ikut orang mati. Yang boleh itu ikut orang hidup. Tidak ada Islam menganjurkan kalau ada orang mati lalu kita ikut mati. Tidak. Dalam agama lain mungkin ada. Ikut mati, dibakar sama-sama, masuk ke lubang sama-sama. Dalam Islam tidak. Kita akan mati sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang menghadap Allah furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan mati sendirian. Kau akan menghadap aku sendirian. Apalah yang menemani kita kalau mati? Nih, tanah 2 hektar. Tuh, wakaf gazebo. Tuh, wakaf pondok tahfiz Quran. Yang sanggup mengasih Quran 30 juz, sampaikan ke Yayasan Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup mengasih Quran surat Yasin, sampaikan ke Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup ngasih surat Yasin, Al-Fatihah, tak usahlah, baca aja sendiri.
Tak sanggup ngasih tanah 2 hektar, sanggup ngasih batu bata, antarkan batu bata 1 truk untuk Yayasan Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup ngasih batu bata, lebih kecil dari batu bata, batu kerikil kasihkan. Kerikil pun tak sanggup, yang paling kecil lagi pasir kasihkan. Pasir pun tak juga sanggup, mati je lah. Apa lagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jabatan paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Yang saya cakapkan ini betul apa fitnah? Dah, selesai.